saya dengan NIM 19037888 akan memaparkan materi mengenai isi pendidikan. Pendidikan merupakan upaya sadar atau disengaja yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik agar mencapai kedewasaannya. Selain harus mempunyai dasar dan tujuan pendidikan yang jelas, pendidikan harus pula memilihkan isi pendidik bagi anak didiknya. Sebagai pengganti kata hati anak didik, pendidik harus mampu memilih isi pendidikan yang dapat berpengaruh terhadap kedewasaannya pada anak didik. Secara umum, ada 3 unsur yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menetapkan isi pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, anak didik, lingkungan anak didik. Yang selanjutnya yaitu isi pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan, sebab isi pendidikan harus dipilih untuk mencapai tujuan pendidik yang harus dicapai. Karena tujuan pendidikan itu mewujudkan manusia yang ideal, berarti dari isi pendidikan hendaknya meliputi bagaimana anak didik menjadi ideal. Contohnya yaitu mengenai dengan kesehatan, potensi-potensi yang ada pada dalam dirinya. Selanjutnya itu, mengingat adanya berbagai jenis dan hierarki tujuan pendidikan, maka isi pendidikan hendaknya disusun dan disesuaikan dengan jenis atau sifat dan hierarki tujuan pendidikan. Bila tujuan pendidikan menurut Benjamin Bloom dan kawan, maka isi program yang harus disesuaikan yaitu ada 3, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan isi pendidikan dalam hubungannya dengan anak didik. Yang pertama yaitu tahap dan tugas perkembangan anak didik, kematangan anak didik, keunikan anak didik, dan tingkat kesukaran dalam kompleksitasnya. Yang pertama yaitu tahap dan tugas perkembangan anak didik. Jadi pada tahap ini, tahap perkembangannya, anak didik mampu melewati tahap perkembangannya, dan pada setiap tahap perkembangannya harus melewati tugas-tugas perkembangannya agar ia mencapai kedewasaannya. Ada peran orang dewasa, contohnya itu pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Jika isi pendidikan tidak sama dengan tahap perkembangannya, maka akan menimbulkan efek negatif pada peserta didik. Peserta didik akan sulit untuk mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu kematangan anak didik. Kematangan harus disesuaikan dengan kematangan anak. Ibaratnya besi yang matang dipanaskan, besi tersebut akan mudah dibentuk. Anak yang telah matang belajar sesuatu, isi pendidikannya sesuai dengan kematangannya, maka anak itu mudah untuk mempelajari pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu keunikan anak didik. Isi pendidikan disesuaikan harus dengan minat anak didik, tingkat kemampuan anak didik atau bakat, jenis kelamin anak didik, perhatian anak didik, dunia anak didik, dan lain sebagainya. Isi pendidikan yang tidak sesuai dengan minat anak didik cenderung akan diabaikan oleh anak didik. Yang selanjutnya yaitu isi pendidikan hendaknya ditetapkan dengan pertimbangan kesulitan dan kompleksitas. Anak akan mudah belajar apabila dimulai dari hal-hal yang mudah menuju ke yang sulit. Selain itu, anak mudah belajar apabila hal yang sederhana menuju kepada hal-hal yang kompleks. Sekian pematerian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriani Asmanifah dengan NIM 1905382. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat pendidikan. Dalam pergaulan dengan anak didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, seorang pendidik pasti membutuhkan alat pendidikan. Adapun yang dimaksud alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti penciptaan situasi kelas yang kondusif, pemberian teladan, pemberian tugas, pemberian hukuman, pemberian ganjaran, dan lain-lain yang sengaja dilakukan oleh guru untuk membantu anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian alat pendidikan yang berkenaan dengan situasi tadi, perlu dipahami bahwa buku-buku, spidol, alat tulis, OHP, gedung sekolah, dan lain-lain yang bersifat kebendaan
bukan dikategorikan sebagai alat pendidikan, melainkan dikategorikan sebagai alat bantu pendidikan. Mengapa demikian? Karena alat bantu pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang sengaja diadakan, diberikan oleh guru atau pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Nama Ratu Adila Kifayatunisa dengan NIM 1905369 akan menyampaikan tentang faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak sengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat pada anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Contohnya, guru yang mengajar selalu berpakaian bersih dan rapi. Nah, ada seorang siswa yang tadinya kurang memperhatikan dalam kebersihan dan kerapihan pakaiannya. Dengan melihat gurunya tadi, siswa ini menirunya sehingga selalu berpakaian rapi. Jadi, apabila guru tersebut yang selalu berpakaian bersih dan rapi sewaktu mengajar hanya karena kebiasaannya saja dan tidak secara sengaja atau bertujuan untuk memberikan teladan kepada siswanya, maka situasi atau perbuatan guru tadi bukanlah alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Menurut Lanchfeld, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Alat pendidikan seharusnya dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Pada bab 5 telah dijelaskan, tujuan pendidikan adalah salah satu unsur berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, alat pendidikan yang tersedia seperti perintah, larangan, teladan, hukuman, dan lain-lain itu hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan pendidik yang akan menggunakannya dan anak didik yang akan dikenai tindakan dengan alat pendidikan tersebut. Yang ketiga, pendidik yang akan menggunakannya. Alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan diri pendidik yang akan menggunakannya. Pendidik jangan memilih dan menggunakan alat pendidikan yang tidak sesuai dengan karakter pribadinya. Misal, pendidik menggunakan hukuman, seperti menghukum bagi anak didik yang terlambat datang ke kelas, sementara pendidik itu sendiri masih sering datang terlambat ke kelas. Maka, guru akan dipandang sebelah mata oleh anak didiknya karena ia tidak adil. Yang keempat, anak didik yang akan dikenai tindakan. Alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik anak didik yang akan dikenai tindakan. Selain itu, mempertimbangkan berbagai kemungkinan efek positif maupun negatif yang akan terjadi pada anak didik apabila suatu alat pendidikan digunakan. Jadi, pilihlah dan gunakanlah alat pendidikan yang paling tepat. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Melalui studi fenomenologi, Langfeld mengidentifikasi 5 syarat penggunaan alat pendidik, yaitu perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah dan pemikiran dan perbuatan. Terus ada perasaan bersatu, yang terakhir ada berdiri sendiri. Perlindungan. Atas dasar kasih sayang pendidik melindungi anak didik, perlindungan ini baik berkenan aspek jasmaniah maupun rohaniah, agar anak didik tidak sampai berbuat atau mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Karena itu, pendidik diharapkan menggunakan alat pendidik untuk melindungi anak didiknya, bukan untuk kepuasan pendidik atau memuaskan nafsunya. Terus selanjutnya ada kesepahaman. Anak didik pada dasarnya ingin menjadi dewasa, dan karena itu disadari maupun tidak disadari, ia ingin menjadi seperti orang dewasa atau pendidik. Demi kepentingan alat pendidik yang dapat digunakan antara lain memberikan teladan, memberikan contoh tentang sesuatu, menyuruh
atau meniru sesuatu perbuatan, memperlihatkan tentang bagaimana sesuatu diperbuat, mengikut sertakan anak dalam suatu kegiatan, menjelaskan, menunjukkan, melarang, menghambat agar sesuatu tidak diperbuat anak didik. Terus ada kesamaan arah pikiran dan perbuatan. Apabila kesepahaman telah tercapai melalui penggunaan alat pendidik seperti telah dikemukakan yang terdahulu, selanjutnya anak didik perlu diikutsertakan dalam kehidupan orang dewasa. Dan selanjutnya ada persamaan bersatu yang menjadi dasar bagi hubungan sosial seperti kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan, sifat timbal balik atau saling memberi. Untuk kepentingan itu, alat pendidik yang dapat digunakan pendidik antara lain memperhatikan atau membuktikan kepada anak didik adanya kasih sayang, dapat dipercaya, kesetiaan, sifat timbal balik. Dengan demikian akan dibimbing dan diarahkan masuk ke dalam orang dewasa. Terus yang terakhir ada berdiri sendiri. Di sini tuh anak didik tidak memerlukan lagi untuk perlindungan. Pokoknya di sini tuh anak didik berdiri sendiri dengan mandiri. Sekian pemateri dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.